Kisah Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Ia adalah penyair termasyhur pada masa dinasti Abbasiyah, lahir dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Lalu oleh orang Baghdad diberi julukan Abu Nawas yang artinya Bapak Ikal. Julukan itu disematkan lantaran rambut Abu Nawas panjang dan ikal. Selain dikenal dengan syairnya yang melegenda, Abu Nawas juga memiliki cerita yang unik dan menakjubkan. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong putra mahkota. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter, maka dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran, lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja, bila tidak berusaha mengobati maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar, begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Kisah Abu Nawas mencari neraka sambil membawa lampu minyak di siang hari. Suatu ketika, usai sholat duhur, Abu Nawas berkeliling Baghdad sembari membawa sebuah lampu penerang. Ia kemudian berhenti di setiap sudut rumah dan kemudian memantau situasi sekitar. Tingkah Abu Nawas ini kemudian menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana tidak, Abu Nawas yang selama ini dikenal orang cerdas, tiba-tiba berjalan di siang hari ketika sinar matahari masih menyinari, sambil membawa lampu. Kemudian salah seorang warga Baghdad mengatakan bahwa Abu Nawas mulai gila. Hal tersebut kemudian ditimpali orang Baghdad lainnya yang juga berkata,
Khalifah Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila. Mendapat berbagai perkataan dari orang, Abu Nawas tidak peduli. Bahkan kemudian esok harinya, dia kembali lagi keluar rumah dan melakukan hal yang sama. Tetapi saat keluar rumah, Abu Nawas berangkat lebih pagi lagi. Saat melakukan aksinya, ia tak bersuara dan terus melihat situasi sekitar kanan dan kiri, sambil menggoyangkan tangannya yang membawa lampu minyak. Pada hari kedua, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas sebagai orang waras. Makanya, mereka kemudian bertanya kepada Abu Nawas tentang apa yang ia cari di siang hari dengan lampu yang ia bawa. Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Mendengar perkataan Abu Nawas, mereka kemudian berpikir Abu Nawas mulai gila. Kemudian hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama. Ia tetap kelingak-kelinguk di kanan kiri rumah orang sambil tangannya membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Dari situ, orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang-orang gila berkeliaran. Sebab, hal tersebut dirasa bahaya karena seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Karena itu, Abu Nawas ditangkap dan diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid kemudian bergembira. Kegilaan Abu Nawas kemudian mereka goreng untuk menyudutkan wibawa Harun al-Rasyid. Benar saja, Khalifah Harun malu akan tingkah laku Abu Nawas. Dia kemudian bertanya dengan nada yang keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang?" Abu Nawas menjawab, "Hamba mencari neraka Paduka yang mulia." Kemudian Harun berkata, "Kamu gila Abu Nawas." Abu Nawas menimpali, "Tidak Paduka, merekalah yang gila." Kemudian Harun kembali bertanya, "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana, dikumpulkan di depan istana. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Khalifah Harun dan Abu Nawas mendatangi mereka. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" Mereka menjawab, "Benar." Abu Nawas kembali bertanya, "Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat?" Orang-orang kembali menimpali, "Betul." Abu Nawas lagi-lagi bertanya, "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" Orang-orang tersebut kemudian kembali menimpali, "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu." Abu Nawas berkata, "Baik, saya munafik sesat dan masuk neraka. Di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" Orang-orang yang dikumpulkan tadi, merasa tidak senang terhadap Abu Nawas. Mereka merasa diledek oleh Abu Nawas. Mereka kemudian menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya itu?" Abu Nawas kemudian berkata kepada Harun al-Rasyid, "Paduka mohon maaf, tolong sampaikan kepada mereka bahwa neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Mengapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Mendengar perkataan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid kemudian tertawa kecil. Di matanya, Abu Nawas tetap lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan cari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Abu Nawas menang sayembara bikin raja tertidur, padahal cuma modal cerita amburadul. Ini bermula ketika suatu hari Raja Harun al-Rasyid membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat raja tidur. Ketika itu, raja tidak dapat tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Lalu raja coba melupakannya, namun bayangan perempuan yang dilihatnya tersebut, membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, raja memutuskan melupakan perempuan tersebut dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam kian larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. Begini raja, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar. Tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi.
Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya. Ternyata di dalamnya gelap. Semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran. Dan lagi, semut masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi. Semut itu keluar lagi. Lanjut Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, Raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bola-balik masuk telinga. Kemudian Raja pun berkata, "Sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tidak jelas begitu." Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang. Dan tanpa disadari, Raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun, Raja tersadar ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tidak bisa tidur. Karena malah penasaran dengan ceritanya, Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu. Karena ceritanya yang amburadul tapi berhasil membuat Raja tidur. Aneh, Abu Nawas beri suap kotoran sapi ke pejabat mata duitan, kok diterima dan senang. Berawal dari kondisi adanya korupsi dan suap di negeri Baghdad yang menjadi tempat Abu Nawas berada. Ketika itu masa kepemimpinan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Siang itu udara terasa panas, membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Ketika kantuk mulai datang, tiba-tiba terdengar suara salam. Ada tamu rupanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Jawab Abu Nawas. Tamu yang datang itu ternyata tetangga sebelah, yaitu Abu Mizan. "Ada apa nih? Tumben siang-siang datang kemari?" tanya Abu Nawas usai bersalaman. Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia minta tolong Abu Nawas menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya, telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang, sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok alias suap. Tapi Abu Mizan tahu bahwa menyogok itu diharamkan ajaran agama Islam. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim tersebut. Namun tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Itulah sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan kan dekat dengan Baginda Raja. Tolong bantu saya." Pinta Abu Mizan memelas. Itu urusan kecil, enggak perlu lapor Baginda Raja segala." Jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. "Terus saya mesti berbuat apa?" tanya Abu Mizan harap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. "Baiklah kalau begitu, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan," ujar Abu Mizan mohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, ia mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga, hakim yang biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Hakim tersenyum lebar, "Kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini." "Iya," jawab Abu Mizan, "sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Dikarenakan urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang dengan perasaan girang. Abu Nawas gampang banget bikin raja turun tahta, cuma disuruh minggir, kok bisa? Berawal dari seluruh menteri dan orang-orang penting di dalam negeri seharusnya melihat Baginda Raja Harun al-Rasyid hari itu. Raja memerhatikan Abu Nawas tidak datang ke istana. Ia pun mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Segera Abu Nawas datang ke istana. Pada saat itu ia tahu bahwa Raja menjadi dongkol kepadanya. Ia tidak berani menatap wajah Raja. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja singkat. "Saya mohon ampun dengan sangat Baginda Raja. Saya punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan," jawab Abu Nawas. "Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya Baginda Raja dengan nada geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa pertanyaan. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tak bisa, aku akan menghukummu." "Apa saja pertanyaannya Baginda Raja?" tanya Abu Nawas.
Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan terakhir, di mana titik tengah bumi? Tanya Baginda Raja. Saya mohon ampun Baginda Raja. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jawab Abu Nawas si pria cerdas. Apa itu? Tanya Baginda Raja. Jika Anda bersedia turun dari tahta Anda, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas pun menduduki tahta itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Abu Nawas. Jawab pertanyaanku, ujar Baginda Raja yang sedang berdiri di atas lantai. Pertanyaan pertama Anda itu apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta, dan mengangkat seorang manusia awam yaitu Abu Nawas ke tahta negeri ini. Jawabnya, suasana di sana menjadi lebih hening daripada sebelum Baginda Raja bertanya. Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit, Baginda? Jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda, ujar Abu Nawas, tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya. Jika Anda tak percaya pada saya, siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya Baginda Raja sedikit dongkol. Abu Nawas menjawab dengan cepat, itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu Baginda. Baiklah, sekarang aku ingin tahu di mana titik tengah dari bumi. Cepat jawab. Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan Baginda Raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tak percaya pada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya Sang Sultan. Anda benar Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah, bukan Abu Nawas juga bukan Baginda Raja. Abu Nawas menjawab tenang. Saat mendengar jawaban itu, Baginda Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Ketika Abu Nawas ditanya soal umur oleh Baginda Raja, jawabannya bikin ngakak. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan kepada Baginda. Akan tetapi, hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu Abu Nawas, kata Baginda tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang. Karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda. Sebentar dulu, ujar Baginda yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. Aku ingin ke rumahmu Abu Nawas. Titah Baginda, untuk apa Baginda ke rumah hamba? Tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tak ada di rumah. Abu Nawas berpikir siapa yang menyiapkan hidangan untuk Baginda. Intinya aku mau ke rumahmu, ujar Baginda dengan sedikit memaksa, karena tidak ingin membantah perintah rajanya. Akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumah itu. Di mana istrimu Abu Nawas? Tanya Baginda. Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya Baginda, jawab Abu Nawas. Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, kata Baginda. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan hanya dapat dipelajari dengan praktek. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api.
Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup Abu Nawas?" tanya Baginda penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sup. Setelah sup itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sup tersebut. "Lalu mengapa sup itu engkau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan Baginda," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Akhirnya, Baginda tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu juga, Baginda memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu Abu Nawas?" tanya Baginda. 40 tahun Baginda, jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama?" tanya Baginda kembali. "Hamba konsisten Baginda," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Sorban kotor Abu Nawas yang mendadak menjadi harum. Pada suatu hari, di kerajaan Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. "Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Raja kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Begini wahai Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku." Lanjutnya, "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," janji Abu Nawas sembari berpamitan. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Belum lagi ketemu jalan keluar. Karena kelelahan, Abu Nawas pun tertidur. Tidur yang sungguh sangat lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, Abu Nawas tersadar masih punya pekerjaan rumah dari Baginda yang belum terjawab. "Terpenting sholat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja," pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas. Sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau apek inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan jalan. Si cerdik ini menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia meminta Baginda Raja bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain, dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," titah Baginda Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh." Jelas Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Baginda Raja. "Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat Baginda Raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara.
di luar dugaan. Menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia, bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua dan ketiga langsung ditangkap, dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Di sisi lain, Baginda Raja memberi hadiah kepada menteri keempat dan kelima. Tentu saja, Abu Nawas juga mendapat bagian hadiah.